Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar mengenai bilangan bulat. Kalian tahu, ada seorang matematikawan asal Italia yang bernama Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Di sini dia seorang matematikawan yang menemui bilangan Fibonacci. Nah, nanti kita akan membahas mengenai barisan bilangan Fibonacci di pertemuan selanjutnya. Nah, ini hanya sekilas mengenai matematikawan yang berasal dari negara Eropa. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai garis bilangan. Bilangan di sini terdiri ada bilangan bulat positif, bilangan caca, dan bilangan bulat negatif, di mana dimulai dari 0 di tengah-tengah. Apabila bilangan bulat positif, yaitu bilangan asli, seperti angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Apabila bilangan bulat negatif, itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah. Kita lihat di layar, bilangan bulat positif 0 dan negatif, di mana kalian lihat di situ ada kutub utara. Biasanya kita merasakan hal itu dingin ya. Misalkan suhu 1 derajat di bawah 0 derajat Celcius. Nah, biasanya kalau dingin itu ditandai dengan negatif, di mana dibacanya menjadi di bawah 0 derajat itu ditulis seperti negatif 1 derajat Celcius. Jika suhu 2 derajat Celcius, baik, kita lanjut. Menyatakan sebuah besaran sehari-hari yang menggunakan bilangan negatif. Amati pernyataan berikut. Nomor 1, daging sapi disimpan dalam mesin pendingin pada suhu 10 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius, maka ditulis negatif 10 derajat Celcius karena di bawah. Lalu kapal selam melaju di kedalaman 400 meter di bawah permukaan laut, maka ditulis negatif 400 karena dia di bawah. Nomor 3, Tini mengalami kerugian sebesar 100 juta. 100.000 ya, sorry. Maka yang ditulis adalah negatif 100.000. Jadi kalian tahu ya ciri-cirinya. Jika dia ke bawah, ke dalam, dan kerugian, itu ditandai oleh tanda negatif. Kemudian, menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Di situ kalian lihat ada garis bilangan. Nah, perhatikan uraian berikut ini. 5
terletak di sebelah kanan 4 dan 5 lebih dari 4. Maka ditulis 5 lebih dari 4. Apabila bilangan yang berada di sebelah kanan dia lebih besar. Apabila bilangan yang berada di sebelah kiri itu lebih kecil. Ya. Contoh selanjutnya, 0 terletak di sebelah kanan negatif 1 dan 0 lebih dari negatif 1. Maka ditulis 0 lebih dari negatif 1. Ingat, semua bilangan yang berada di sebelah kanan dia lebih besar. Nah, harusnya karena 0 di sebelah kanan, 0 itu lebih besar dari negatif 1, maka negatif 1 kurang dari 0. Sedangkan negatif 4 terletak di sebelah kiri negatif 2. Dan negatif 4 kurang dari negatif 2, betulkah? Nah, coba kalian lihat. Negatif 4 ada di sebelah mana dari negatif 2? Betul, negatif 4 ada di sebelah kiri dari negatif 2, maka negatif 4 kurang dari negatif 2. Catatannya, tanda-tanda tersebut kalian sudah paham? Bisa dibaca ya. Tanda ini dibaca lebih kecil dari. Nah, kalau itu dibaca lebih besar dari. Contohnya, 5 lebih besar dari 4, karena 5 berada di sebelah kanan, kalau sesuai dengan garis bilangan. Baik, contoh selanjutnya adalah tentukan mana yang lebih besar. Di situ ada 5 dan 9. Kita ingat, kita lihat dulu dari garis bilangan, 5 berada di sebelah mana dari 9. Ternyata 5 berada di sebelah kiri dari 9. Maka, manakah yang lebih besar? Yaitu 9 lebih besar dari 5. Contoh kedua, 5 dan negatif 9. Manakah yang lebih besar? Negatif 9 pada garis bilangan berada di sebelah kiri, sedangkan 5 itu positif berada di sebelah kanan. Maka yang lebih besar adalah 5, karena ada di posisi sebelah kanan pada garis bilangan, sehingga 5 lebih besar dari negatif 9. Contoh selanjutnya adalah 34 dan 52. Berarti manakah yang lebih besar? Sudah jelas ya, 52 lebih besar dari 34. Jika negatif 54 dan negatif 59, bagaimana? Ingat, untuk negatif dimulai dari sebelah kiri ya. Berarti yang di sebelah kanannya adalah yang lebih besar bilangannya, yaitu negatif 54. Nah, di sebelah kirinya negatif 59. Sehingga mana yang lebih besar? Yaitu negatif 54, karena posisinya lebih di kanan. Untuk soal selanjutnya, 8.592 dan 8.631. Kira-kira mana yang lebih besar?
Untuk mengetahui nilai ribuan, kita lihat di mana ribuannya di situ sama-sama 8.000. Kita lihat sekarang ratusannya, yaitu 592 dan 631. Jadi mana ya yang lebih besar? Antara 592 dan 631. Iya, betul. Ternyata jawabannya adalah 8.631. Untuk soal selanjutnya, 2765 dan 969, manakah yang lebih besar? Iya, betul. Yaitu yang lebih besar adalah 2765 lebih besar dari 968. Jadi, Miss ingatkan kembali, untuk kalian mengetahui manakah yang lebih besar, kalian ingat jika dia posisinya pada garis bilangan itu ada di sebelah kanan, maka dia lebih besar. Apabila dia posisinya berada di sebelah kiri, maka dia lebih kecil. Untuk soal contoh selanjutnya, berikan lambang kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau sama dengan. Contoh pertama, yaitu 6 dan 8. Apakah yang harusnya ditulis? Betul, yaitu 6 kurang dari 8, karena 6 lebih kecil dari 8. Dan negatif 5, titik-titik dengan 2. Kalian anggap atau kalian ingat di garis bilangan, negatif 5 itu posisinya di sebelah kiri dari 0, dan 2 ada di sebelah kanan dari 0. Maka negatif 5 kurang dari 2. Soal selanjutnya, negatif 7 dan negatif 9. Jika dia lebih besar bilangannya, makin sebelah kiri untuk bilangan negatif. Nah, jadi di situ negatif 7 lebih besar dari negatif 9. Karena posisinya ada di sebelah kanan dari negatif 9. Nah, untuk soal selanjutnya juga sudah terlihat ya, jelas 123 itu lebih besar dari 98. Nah, untuk nomor 5, berarti yang mana? Betul, yang lebih besar adalah 861. Ini materi kita hari ini ya anak-anak. Kalian pahami, kalian pelajari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.